Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Baiklah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah pada ayat 243. Sudah selesai pembahasan tentang ayat-ayat seputar keluarga, ya, perceraian, iddah, susuan dan lain sebagainya. Pembahasannya beralih kepada pembahasan jihad fisabilillah. Saya terjemahkan terlebih dahulu ayat 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro, apakah engkau belum melihat ilalladzi, kepada orang-orang yang kharaju, mereka keluar, min diyarihim, dari kampung-kampung mereka, wahum ulufun, dan mereka itu beribu-ribu, artinya jumlahnya ribuan, hadarul mauti, karena takut kematian. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka, Allahu Allah, mutu, kalian matilah. Summa, kemudian, ahyahum, Allah menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, sungguh mempunyai karunia, alan nasi, atas manusia, walakinna, dan akan tetapi, aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la yashkuruna, mereka tidak bersyukur. Wa qatilu, dan kalian berperanglah, fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa'lamu, dan kalian ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Man, barang siapa yang, dzalladzi, dia mempunyai, gitu ya, atau dia memberi, yuqridullaha, pinjaman kepada Allah, qardhan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu, maka Allah melipat gandakannya pinjaman tadi, lahu, untuknya, ata'afan katsirah, perlipat gandaan yang banyak.
Wallahu dan Allah yaqbidu menggenggam atau menahan ini ya. Wa yabsutu dan menghamparkan, melonggarkan. Wa ilaihi dan kepadanya Allah turja'un kalian dikembalikan. Satu ayat lagi nggih. Alam taro apakah engkau belum melihat ilal malai kepada pembesar-pembesar mim bani Israila dari bani Israel mim ba'di Musa dari setelah Nabi Musa idh qalu ketika mereka berkata li nabiyyillahum kepada nabi bagi mereka ib'ats lana angkatlah untuk kami malikan raja pemimpin ini ya. Nuqatil kami berperang fi sabilillahi di jalan Allah. Qala dia Nabi berkata, hal apakah asaitum sangat mungkin in jika kutiba alaikum diwajibkan atas kalian al-qitalu berperang alla tuqatilu bahwasanya kalian tidak mau berperang, kalian tidak berperang. Qalu mereka mengatakan wa malana dan kenapa kami alla nuqatila bahwasanya kami tidak berperang fi sabilillahi di jalan Allah. Wa qad ukhrijna dan sungguh kami telah diusir min diyarina dari kampung-kampung kami wa abnaina dan anak-anak kami. Falamma maka tatkala kutiba diwajibkan alaihimul qital atas mereka peperangan tawallau mereka berpaling illa qalilan kecuali sedikit minhum dari mereka. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bidzzalimina dengan orang-orang yang zalim. Ya, nanti sampai ayat ini dulu. Jadi kembali ke pembahasan kisah-kisah umat terdahulu yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 243, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Apakah kamu belum melihat? Nah, kamu ini bisa kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada semua orang yang membaca, mempelajari Al-Qur'an. Lah kok dikatakan oleh Allah taro kamu melihat, padahal kita tidak pernah melihat, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga belum pernah menemuinya, belum pernah menyaksikan kejadian ini. Maka ulama menjelaskan bahwa melihat di sini bukan melihat dengan mata, tapi melihat di sini melihat dengan keyakinan hati. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, kita harus yakin 100%, tidak ada keraguan sama sekali dengan kisah
yang Allah ceritakan kepada kita. Kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrohnya, supaya kalau itu sebuah adab, kalau itu sebuah hukuman, kita bisa terhindar, tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Kalau itu sebuah kebaikan, kita bisa meniru kebaikan-kebaikan mereka. Nah, kebetulan ini yang negatif gitu ya. Cerita Allah tentang sebuah kaum yang jelek. Nah, apa yang terjadi pada kaum ini? Mereka itu keluar dari kampung-kampung mereka. Wallahu a'lam, gitu ya. Banyak ulama yang artinya tidak sepakat karena tidak ada penjelasan yang jelas dari Allah, penjelasan yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kampung ini kampung apa? Nah, kalau dalam masalah-masalah seperti ini, ulama tafsir menyebutkan berarti tidak ada faedahnya ketika kita tahu tempat mereka. Itu tidak ada faedahnya. Gitu. Entah tempatnya di Timur Tengah atau di Eropa atau di mana, tidak ada kaitan dengan ibrah, tidak ada kaitan dengan pelajaran. Gitu ya. Tetapi memang banyak ulama tafsir mengatakan bahwa ini kejadiannya pada zaman Bani Israel. Jadi kampungnya entah kampung yang mana, gitu ya. Tapi yang jelas banyak ulama tafsir mengatakan ini kejadiannya di zaman Bani Israel. Nah, wahum ulufun, jumlah orang-orang yang keluar dari kampung ini, dari kalangan Bani Israel menurut banyak ulama, itu ribuan. Karena jumlahnya juga tidak pasti disebutkan oleh Allah berapa, maka ulama juga berbeda pendapat. Ini yang saya baca itu paling sedikit, gitu ya. Itu mereka mengatakan sekitar 4.000-an, gitu ya. Yang paling banyak mereka mengatakan sekitar 40.000. Jadi ada yang mengatakan 7.000, 8.000, ada yang mengatakan 9.000, gitu ya. Sampai 40.000 atau kurang sedikit dari 40.000. Jadi jumlahnya itu sangat banyak. Ini. Lah kenapa mereka sampai keluar dari kampung mereka? Hadharul mauti, karena mereka takut dengan kematian. Nah, apa sebab mereka takut dengan kematian ini? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kekhawatiran mereka akan mati itu disebabkan dengan adanya wabah, dengan adanya penyakit. Jadi penyakit menyerang kampung mereka, mereka tahu ketularan, gitu ya. Mereka khawatir terjangkit penyakit ini, kemudian mereka rame-rame pergi dari kampung mereka menuju tempat yang menurut mereka aman dari penyakit tersebut. Itu pertama. Yang kedua, menyebutkan hadharul mauti di sini karena kampung mereka diserang dan mereka tidak mau berjihad. Mereka tidak mau mempertahankan tanah air mereka. Tidak mau mempertahankan kampung halaman mereka. Padahal jumlah mereka sangat banyak, gitu ya. Tetapi daripada resiko, mungkin mikirnya mereka seperti itu, gitu. Daripada nanti sudah kalah, kampungnya terebut, plus sakit, gitu ya, plus jumlahnya banyak berkurang, mereka lebih milih untuk keluar dari kampung-kampung mereka. Maka faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, mutu, kalian matilah. Nah, di sini ulama menafsirkan gambaran bahwa Allah mematikan ribuan orang ini dengan sekali perintah. Gitu ya. Yang mereka hindari kalau itu penyakit, kan ya tidak mungkin langsung mati kabeh, itu kan tidak mungkin, gitu. Pasti bertahap. Kalau itu berupa serangan, ya mungkin ya tidak semua dari mereka mati, tetapi mungkin sebagian mati, sebagian kalau bisa mengalahkan musuh ya selamat, ya menang. Tetapi karena mereka keluar dari tanah mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka bahwa mereka semuanya mati.
tidak tersisa satupun dari ribuan orang ini. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Ini dalam banyak tafsir disebutkan berjeda nggih. Artinya tidak mati langsung tahu-tahu hidup, tidak, tetapi setelah mati, bahkan di tafsir itu disebutkan sampai daging-daging mereka busuk, yang terlihat itu hanya tulang-tulang mereka. Allah alam berapa hari ini, mungkin puluhan hari atau bulanan gitu ya, sampai tubuhnya busuk, dagingnya busuk, tinggal tulang-tulang mereka. Nah, sebagian yang lain seperti Imam Ibnu Katsir, beliau menceritakan sebuah riwayat Israiliyat bahwa kehidupan mereka kembali itu dengan doa seorang nabi dari Bani Israel. Jadi kaumnya ini, kaum Bani Israel, mendapatkan siksaan dari Allah, semuanya mati, gitu ya. Kemudian ada nabi yang diutus oleh Allah datang kepada mereka, mendoakan agar orang-orang ini hidup dan tahu bagaimana kebesaran, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kalau kita lihat cerita-cerita kemarin, orang-orang Bani Israel itu kan biasa mati urip gitu. Kemarin yang kisahnya lan nu'mina laka hatta narallaha jahroh gitu ya. Fa akhadathum sa'iqatu wa hum la yas'urun, gimana itu. Jadi waktu cerita mereka ingin melihat Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa mereka mati gitu ya. Memang di dalam banyak kisah Bani Israel itu memang mempunyai kelebihan, mungkin kalau bisa dikatakan seperti itu, banyak melihat mukjizat para nabi gitu ya. Tapi dengan itu juga banyak sekali dari mereka yang tidak mau beriman, tidak mau manut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti juga diceritakan lagi jadi kalau ulama tafsir itu mengatakan dalam surat Al-Baqarah ada 5 kisah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menghidupkan yang mati. Nanti kisahnya Nabi Ibrahim, kaifatuhyil mauta gitu ya. Nanti juga kisahnya di ayat 259 nggih, au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusiha. Konon ada seorang nabi atau ada seorang soleh tahu tempat yang kosong, kemudian dia mengatakan, bagaimana cara Allah bisa menghidupkan kampung yang mati seperti ini. Kemudian Allah mematikan dia selama 100 tahun gitu ya. Dan kisah-kisah yang lain yang sudah lewat 2 gitu ya. Dan yang ini yang ketiga, bahwa Allah menghidupkan di dunia ini orang yang sudah mati. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaron nasi la yaskurun. Sesungguhnya Allah, Dia itu mempunyai karunia atas manusia, artinya memberikan banyak nikmat, memberikan banyak karunia kepada manusia, akan tetapi manusia itu kebanyakan tidak mau bersyukur. Itu secara garis besar cerita di ayat 243. Kemudian ada pembahasan menarik di kalangan ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ayat-ayat jihad itu setelah ayat-ayat tentang keluarga? Maka salah satunya dalam tafsir Munir itu disebutkan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga, bahwa keluarga itu agar bahagia, bahwa keluarga itu agar baik-baik saja, agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Itu perlu kebaikan yang ada pada masyarakat. Jadi keluarga itu baik jika masyarakatnya baik. Keluarga itu bisa sejahtera agar masyarakatnya kalau masyarakatnya juga sejahtera. Nah, kesejahteraan masyarakat, kebaikan masyarakat itu hanya bisa diperoleh dengan jalan jihad fisabilillah.
Karena kalau muslimin itu menjalani agama mereka, banyak orang yang tidak suka gitu ya. Padahal kebahagiaan itu ketika orang menjalani Islam dengan baik. Ketika banyak orang suka, tidak suka gitu ya, kemudian ditekan, kemudian difitnah, kemudian diperlakukan semena-mena, tentunya di sana nanti muncul syariat jihad, muncul perintah dari Allah untuk berjihad. Maka untuk mempertahankan keluarga itu perlu mempertahankan masyarakat yang baik gitu ya. Masyarakat yang baik itu pada waktu-waktu tertentu perlu dipertahankan dengan jihad fisabilillah. Maka urutannya setelah menceritakan tentang keluarga, Allah menceritakan tentang jihad fisabilillah. Itu kaitannya antara ayat-ayat keluarga, ayat-ayat pernikahan dengan ayat-ayat jihad. Nah, kemudian pelajarannya bahwa apapun yang terjadi, usaha apapun yang kita lakukan demi selamat dari kematian itu tidak akan bermanfaat jika kematian sudah ditetapkan untuk kita. Entah itu melari dari perang, gitu ya. Sampai kalau ceritanya Khalid bin Walid, gitu ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum matinya berpesan, saya ini berjuang mendekatkan apa? Kalau bahasanya itu mempersembahkan diriku agar syahid fisabilillah itu lebih dari banyak orang. Karena beliau kan sebagai pemimpin itu kan diincar gitu ya. Jadi perjuangan beliau itu lebih besar daripada muslimin yang lain. Bahkan dalam riwayat disebutkan tidak ada dalam tubuhku satu jengkal itu yang selamat dari luka. Jadi mesti kalau tidak kena sabetan pedang, kena tusukan senjata, tusukan panah. Jadi tidak ada sejengkal dari bagian tubuhku ini yang selamat dari luka. Tetapi akhirnya aku mati sebagaimana matinya binatang di dalam rumah mereka. Gitu ya. Kamautil bahaim, gitu bahasanya seperti itu. Pengennya jihad itu sangat luar biasa, tapi ternyata takdir kematiannya itu di kasur. Takdir kematiannya itu di rumah beliau sendiri. Padahal peperangannya sudah mungkin ratusan kali sejak zaman jahiliyah sampai dalam masa-masa Islam. Tapi kalau takdirnya belum mati, ya tidak mati. Walaupun luka dalam tubuhnya sangat banyak. Tapi tentunya kalau menurut para ulama ya mati beliau tetap sebagai syahid gitu ya. Karena perjuangan yang luar biasa, semangat beliau luar biasa untuk berjihad, tetapi takdir Allah memang berkeputusan yang lain. Jadi karena usahanya tetap dihitung sebagai mati syahid. Tapi kan ya banyak sebaliknya gitu ya, bahwa orang-orang yang pingin pergi dari kematian, tapi malah kematian datang kepada mereka. Ya, salah satunya ini, gitu ya. Orang-orang Bani Israel ini keluar karena takut wabah atau karena takut serangan musuh, tapi ternyata Allah mematikan mereka. Dan juga pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini bahwa secara dasar orang itu memang takut mati dan tidak suka membahas tentang kematian. Ngomong mati, pemeh kroso apa piye gitu ya. Padahal pembahasan tentang kematian itu tidak menjauhkan dan tidak mendekatkan kematian. Bahkan mengingat mati itu adalah sunnah dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktsiru dzikri hadimil maut, gitu ya. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, gitu ya. Artinya apa? Ya maut itu. Gitu ya. Karena itu juga sebuah tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah seorang itu mengingat kematian dalam keadaan longgar kecuali dia jadi sempit. Jadi waktu dia sedang sukses, waktu karirnya sedang menanjak, kalau ingat mati itu dia tidak sombong, dia tidak takabur, tetap dermawan kepada orang-orang miskin. Karena apa? Ingat mati, gitu ya. Bahwa jabatan ini, harta ini tidak biasa saya bawa sampai mati. Sebaliknya, kalau sedang fidikin,
dalam keadaan sempit itu jadi longgar. Karena musibah ini nanti akan diganti oleh Allah dengan pahala jika saya bersabar. Bahwa musibah ini sebesar apapun musibah, endingnya akhirnya itu tetap mati. Perubahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Yang penting yang saya cari adalah kebahagiaan di akhirat, gitu ya. Itu kalau orang banyak mengingat kematian. Nah, kemudian pada yang terakhir, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu merata. Ladzu fadlin 'alan nas. Tetapi dalam hadis lain disebutkan khusus kenikmatan iman, gitu ya. Itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia Allah berikan kepada yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Wala yu'til iman ila man yuhibbu. Dan tidak memberikan iman kecuali hanya yang Dia cintai. Artinya secara dasar semua orang itu wajib syukur. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutip sebuah kisah, dan menceritakan sebuah kisah umat yang terdahulu, wa qatilu fi sabilillah, dan kalian kembali kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berperanglah di jalan Allah. Apa itu berperang di jalan Allah? Rasulullah menjelaskan, man qatala liyakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar dinullah, agama Allah itu yang paling tinggi, itu adalah perang di jalan Allah. Jadi bukan karena biar disebut pemberani, bukan karena biar dapat harta rampasan perang, gitu ya. Tapi niatnya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk mengibarkan atau meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, padahal perang itu abot, gitu ya. Padahal perang itu identik dengan sakit, perang itu identik dengan kematian. Sama saja. Kalian berperang atau tidak berperang, kalau sudah jatahnya mati ya pasti mati. Kalian menghindari perang ketika perang itu wajib, gitu ya. Kan perang ada saat-saatnya wajib, gitu ya. Ketika perang itu wajib kalian hindari, kalian malah dosa. Kalau sudah jatahnya mati ya mati. Kalau kalian ikut berperang, kalau belum jatahnya mati, ya tidak akan mati. Maka sebelum Allah memerintahkan manusia untuk berperang, dipermulai dulu, gitu ya, dari kisah umat terdahulu. Ini loh, kalau orang takut mati, gitu ya, menghindari sebab-sebab kematian, Allah tetap bisa mendatangkan kematian kepada mereka. Maka yang terpenting bagi umat manusia, bagi orang-orang muslim yang menjalani perintah Allah. Berusaha iya, artinya berusaha bagaimana? Perang, sing penting perang, ora tau latihan gitu ya. Sing penting maju ra nggawa senjata, sing penting nek waya kebacok lah ya kebacok, nek ora lah ya ora ya gitu ya. Ya tidak gitu ya. Usaha itu tetap dilakukan. Loh ngopo kok dadak bela diri? Nek wayahe ora kenek lah ya ora kenek ya, bukan seperti itu gitu ya. Ikhtiar itu juga perlu. Mungkin latihan gitu ya, bela diri atau latihan menunggang kuda, sekarang kan sudah banyak gitu, ataupun persiapan-persiapan yang lain. Tapi ketika itu sudah wajib gitu ya. Kemudian ya tadi tidak perlu takut karena kematian itu datang dengan sebab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Nah, kaitannya apa? Kalau Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui setelah perintah berperang, Allah itu tahu. Ketika mungkin jihad fisabilillah itu diwajibkan, usaha kita untuk ke arah sana itu sebesar apa, itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Jadi sebesar apa atau mungkin sekecil apa peran kita dalam jihad fisabilillah, dalam menegakkan kalimat Allah, itu akan dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'un alim. Kalau itu maha mendengar, maha
mengetahui. Tidak usah khawatir. Wah, karena belum posisi wajib jihad gitu ya. Tak rasa ngopo-ngopo wae gitu ya. Tidak usah latihan berkuda, ya. Tidak usah latihan bela diri, tidak usah latihan ini itu, ya keliru. Artinya keliru apa? Sekecil apapun persiapan kan nggih, perlu kan nggih. Buktinya semua negara itu kan punya tentara untuk persiapan perang. Kalau tidak ada peperangan kan ya wis rasah duwe tentara, ndak usah punya polisi gitu ya. Bahwa suatu negara itu mempersiapkan tentaranya itu karena mereka yakin bahwa suatu saat itu diperlukan untuk melawan musuh. Ya sama sebagai seorang Islam, kita yakin kehidupan ini ya tidak selalu normal-normal saja, maka kita juga wajib untuk mempersiapkan segala sesuatu yang memungkinkan terjadi gitu ya. Mulai dari mungkin dari ekonomi, mulai dari pengetahuan, mulai dari pertahanan dan lain sebagainya. Nah kemudian diikuti oleh perintah Allah Subhanahu wa taala atau keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah sedekah. Karena apa? Karena yang menunjang jihad fisabilillah itu adalah tenaga dan harta. Jihad fisabilillah itu tidak bisa jalan tanpa adanya tenaga. Jadi harta tok melaku gitu kan tidak bisa. Meh nyerang pakai robot tok gitu kan cuma di film, cuma di cerita gitu ya. Tentunya juga robot juga perlu usaha, tenaga, pikiran dari manusia. Sebaliknya, kalau itu tenaga saja tidak mungkin bisa berperang jika tidak ada harta. Nah, untuk konsumsi, untuk kendaraan, untuk senjata, untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Maka dalam berjihad itu perlu pengorbanan jiwa, perlu pengorbanan harta. Maka untuk itu di ayat 245-nya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada manusia kematian tidak datang kecuali dengan takdirnya, bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hasungan untuk berani berinfak di jalan Allah. Maka Allah janjikan mandalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang dia itu mempunyai yuqridullaha qardan hasanan, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Bahkan Allah menggunakan kata meminjami Allah. Padahal kita tahu Allah itu tidak perlu pinjaman. Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala-galanya, tidak perlu dipinjami. Tapi bagi orang yang mau berinfak fisabilillah, seakan-akan dia itu meminjami Allah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepada dia balasan dengan yang lebih baik. Mesti dibalikke. Kadang-kadang kalau orang itu diminta kan tidak mau. Tapi nek disilihi gelem karena ada harapan balik gitu ya. Ya sama. Ketika kita berinfak fisabilillah, Allah mengatakan bahwa ini seakan-akan kita meminjami Allah. Karena apa? Kalau itu kita ikhlas karena Allah, qardhan hasanan, itu maksudnya ikhlas, didapat dengan cara yang halal, diberikan dengan cara yang baik, gitu ya. Maka nanti Allah akan mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Mesti balik, gitu ya. Tentunya nanti ketika di akhirat. Dan baliknya itu tidak sepadan, baliknya tidak sama, tetapi fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Dilipat gandakan oleh Allah dengan perlipat gandaan yang banyak. Nanti kalau di ayat lain disebutkan sampai 700 kali lipat gitu ya, atau perlipatan yang lebih banyak lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Di sini kaitannya dengan kehidupan dunia. Allah lah yang menahan harta manusia dan Allah lah yang meluaskan harta manusia. Artinya orang itu kaya, orang itu miskin, itu atas kehendak Allah. Apa kaitannya dengan infak? Bahwa infak itu tidak akan mengurangi kekayaan seseorang kalau memang orang itu ditakdirkan oleh Allah kaya. Dan ketidakmauan untuk infak,
wah mau infak aku tak tabung, ya. Dia itu tidak akan menjadi kaya kecuali kalau Allah ingin dia jadi kaya. Jadi tidak perlu, kalau memang sudah saatnya untuk berinfak, ya diinfakkan wae. Karena apa? Kalau nyejatai sugih tidak jadi miskin. Kalau misalnya dia pelit, eman-eman, pilih ditabung wae biar kaya. Kalau memang bukan jatahnya kaya, ya tabungan sebesar apapun mesti habis karena keperluan yang lain. Maka ketika itu sudah menjadi wajib, gitu ya, infak itu menjadi wajib atau infak itu menjadi hasungan yang sangat ditekankan bagi seorang muslim, ya wis, harta ini saya titipkan kepada Allah, harta ini saya pinjamkan kepada Allah. Lah urusan dunia ya kalau ya tetap dengan usaha nggih, dengan usaha yang baik. Kalau memang Allah memberikan kepada saya kelonggaran rezeki, ya rezeki saya jadi longgar. Kalau memang rezeki saya masih dipersempit oleh Allah, ya sudah jatahnya sempit. Yang penting saya beramal secara maksimal untuk kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini, wa ilaihi turja'un. Yakinlah kalian semua wahai manusia, nanti tujuan kembali kalian akan kembali kepada Allah. Jadi harta ini tidak akan hilang. Harta ini akan disimpankan oleh Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah, diberikan kepada kalian saat kalian kembali kepada Allah. Karena mesti balik kepada Allah itu mesti keyakinan kita, akidah kita sebagai seorang muslim. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, yang secara garis besarnya itu ya ketika jihad itu memang sebuah kewajiban, jihad itu sebuah keharusan, ya tidak mundur karena takut mati, gitu ya. Dan juga sebaliknya kalau infak yang berkaitan dengan jihad, gitu, kalau infak ataupun sedekah itu diharuskan menjadi sesuatu yang sangat penting atau bahkan sampai sesuatu yang wajib, ya kita jalankan, kita serahkan, kita bayarkan, kita infakkan. Semoga itu menjadi amalan yang baik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang ini menambah semangat kita untuk menjalani agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi ketaatan, diberi keistiqomahan, sehingga kita bisa menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.